Pembalasan anak laki-lakiku. Part 62. Yuda pergi. Of Author. Yuda, pertanyaan kamu itu tidak mendasar, tahu nggak? Itu pertanyaan paling konyol yang pernah Mama dengar, ucap Maya ketika mendengar pertanyaan dari Yuda. Sebenarnya detak jantung Maya sudah sangat tidak beraturan. Apalagi saat ini Yuda sudah mencurigai pekerjaan sampingannya. Dia juga tidak mau jika sampai Rahman tahu pekerjaannya selama ini. Apalagi jika sampai Yuda pergi dari rumah. Maya juga sangat yakin jika semua pertanyaan Yuda barusan karena dia terpengaruh oleh Ali. Tidak mendasar bagaimana, aku memang belum melihat langsung pekerjaan Mama itu. Tapi sudah banyak yang mengatakan jika Mama memang sering jalan dengan banyak laki-laki, seru Yuda dengan tatapan tajam. Sebenarnya Yuda juga belum yakin 100% atas tuduhannya barusan. Hanya saja dia ingin memastikan dan mendengar langsung jawaban dari ibunya. Yuda tidak berani menuduh ataupun mengatakan itu benar, karena dia belum memastikannya sendiri. Rahman yang sedang menyandarkan punggungnya pada sofa melirik ke arah Maya. Rahman sebenarnya sudah mengetahui pekerjaan sampingan istrinya itu. Apalagi selama ini dia sering menemukan bekas merah di beberapa titik bagian tubuh Maya. Belum lagi dia pernah melihat Maya masuk ke dalam hotel bersama dengan laki-laki lain. Hanya saja untuk saat ini Rahman memilih diam dan pura-pura tidak tahu. Ini semua dia lakukan bukan untuk menjaga aib Maya. Semua ini dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin berpisah dari Maya. Dia juga tidak ingin hidup kembali miskin seperti dulu lagi. Biarlah menjadi urusan Maya bagaimana caranya dia mencari uang yang banyak. Yang terpenting hidupnya terjamin. Rahman juga tidak mau ambil pusing jika seandainya Maya memiliki pekerjaan sampingan sebagai wanita panggilan. Karena jikapun bercerai dari Maya dia tidak akan pernah bisa kembali lagi bersama Aini. Jadi lebih baik memang Rahman mencari aman. Makanya sampai saat ini dia masih mencoba sabar dan diam. Sudahlah Yud, percuma tahu nggak bertengkar sama kamu. Mama itu capek mau tidur, ucap Maya yang kemudian langsung bangkit dari duduknya tanpa mengajak Rahman ataupun Yuda. Ada satu hal lagi Mah yang ingin aku tanyakan, ucap Yuda yang membuat langkah Maya terhenti. Baru kali ini dia sangat takut dengan semua pertanyaan dari Yuda. Dia masih was-was apalagi setelah mengetahui jika Yuda dan Ali sudah bertemu. Untuk apa kamu nanya lagi sama Mama? Lagian kamu tidak akan pernah percaya pada semua jawaban yang Mama kasih, jawab Maya yang membuat Yuda terdiam. Namun rasa penasarannya terhadap hubungannya dengan Alea membuat dia kembali harus menghadapi kenyataan. Kenapa Mama melarang Alea untuk berhubungan denganku? Tanya Yuda penasaran. Padahal dia sangat yakin jika Maya tidak akan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Hanya saja pertanyaan itu tetap lolos dari mulutnya. Itu karena kalian berdua sangat tidak cocok. Tidak bagus dalam satu hubungan jika tidak ada rentan umur sama sekali. Selisih umur kalian itu cuma beda 1 tahun, biasanya jika satu pasangan memiliki selisih umur yang sedikit. Hubungan mereka tidak akan langgeng, dan Mama tidak mau itu terjadi, ucap Maya yang membuat Yuda tersenyum sinis. Sangat mengenaskan, jawaban yang Mama berikan barusan membuat aku sadar jika selama ini pembohong ulung itu Mama. Alasannya di umur. Sekarang aku mau tanya, kenapa Mama mau menikah dengan laki-laki ini? Bukankah Mama lebih tua dari dia? Pertanyaan telak dari Yuda membuat Maya semakin terdiam. Dia tidak menyangka jika Yuda tahu semuanya. Ingin sekali sebenarnya Maya mengatakan langsung pada Yuda. Hanya saja dia tidak tahu harus memulainya dari mana. Lagi pula malam ini Yuda sudah mengetahui fakta-fakta lain yang lebih menyakitkan. Namun Maya sadar jika seandainya Yuda tahu dari orang lain itu akan membuatnya semakin membenci Maya. Tidak adakah jawaban yang lebih realistis dari itu? Mah, tanya Yuda sambil bangkit dari duduknya. Dia berjalan menghampiri Maya yang masih berdiri di tempat. Pandangan matanya sendu menatap ke arah Maya. Mata itu menyiratkan seolah ingin mengetahui semua fakta yang terjadi di dalam hidupnya. Oke, jika memang kamu mau tahu kenapa Mama melarang kamu untuk dekat dengan Alea, seru Maya dengan raut wajah kecewa. Maya menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya dengan berat. Dia berharap setelah membongkar semuanya pada Yuda, maka masalah di rumah ini akan segera selesai. Lagi pula Maya tidak mau anaknya dekat-dekat dengan Alea. Bahkan Maya pernah berencana untuk membalas dendamnya melalui Alea. Kamu dan Alea itu tidak bisa bersama karena kalian itu satu ayah, tegas Maya yang membuat Yuda terdiam.
Setelah beberapa menit terdiam dia tertawa dengan begitu kencang. Yuda sampai memegangi perutnya karena mendengar ucapan Maya barusan. Mah kalau mau bohong itu yang wajar. Setidaknya aku bisa percaya, jadi kasih aku alasan yang mendasar, ucap Yuda di sela tawanya. Maya menggaruk pelipisnya yang gatal. Dia sangat tahu jika Yuda tidak akan percaya dengan kata-katanya barusan. Sebenarnya bukan hanya Yuda yang terkejut, namun Rahman juga terkejut mendengar pernyataan dari istrinya barusan. Mama tahu kamu tidak akan percaya. Tapi itulah kenyataan yang sebenarnya. Kamu dan Alea itu adik kakak satu ayah. Namun beda ibu. Mungkin secara agama kalian bisa menikah, karena kamu tidak bernasab pada ayahmu, ucap Maya pelan namun begitu tertusuk di hati Yuda. Tubuh Yuda menegang, detak jantungnya seakan berhenti. Ujung tangan dan ujung kakinya dingin seketika. Yuda yang sedang berdiri segera mencari tempat untuk berpegangan. Rasanya kaki itu tidak lagi bisa menopang tubuhnya yang lemah. Kini bukan hanya hatinya yang terluka, namun jiwanya juga ikut terguncang. Dan malam ini Mama sudah jujur sama kamu. Mama harap kamu tidak menyesal telah lahir menjadi anak Mama, sambung Maya lagi yang melihat Yuda memegangi dadanya. Jadi itu semua benar, aku dan Alea bersaudara. Bukankah selama ini Mama bilang kalau ayah itu sudah meninggal? Tapi kenapa tiba-tiba jadi begini? Tangis Yuda kembali pecah. Mungkin seumur hidupnya baru kali ini dia menangis sampai hampir pingsan. Itu benar Yuda, makanya dari dulu Mama bersikeras agar kamu tidak dekat dengan Alea. Sekarang Mama udah jujur terserah kamu mau percaya atau tidak, ucap Maya tanpa merasa bersalah sedikitpun. Setelah mengatakan demikian dia langsung membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam kamar. Meninggalkan Yuda sendirian yang meratapi nasibnya. Yuda kembali duduk di sofa dengan pandangan mata kosong. Melihat itu Rahman sedikit merasa terenyuh. Dia berpikir memang Yuda memiliki cobaan yang sangat berat dalam hidupnya. Namun dia sama sekali tidak berani untuk mendekati anak tirinya itu. Karena dia masih trauma dengan pukulan Yuda tadi. Yuda hanya diam tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menangis seperti tadi, dia juga tidak meracau seperti tadi. Dia hanya diam menatap lurus ke depan. Tangannya saling bertautan satu sama lain. Rahman bangkit dari duduknya kemudian berjalan ke arah dapur untuk mengambilkan Yuda satu gelas air. Meski dengan sedikit terlatih dan meringis memegangi wajahnya yang perih, Rahman tetap berjalan dan membawakan Yuda satu gelas air putih. Tidak semua hal di dunia ini terjadi seperti yang kita harapkan. Ada beberapa orang yang hadir ke dalam hidup kita sehingga merubah apa yang kita andaikan, ucap Rahman ketika menaruh gelas berisi air di atas meja. Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke dalam kamar meninggalkan Yuda sendirian. Dia tahu jika saat ini Yuda sedang membutuhkan ketenangan. Setelah Rahman pergi Yuda menatap benci pada gelas yang tadi diletakkan oleh ayah tirinya itu. Dia mengambil gelas itu dan melemparnya ke tembok hingga pecah. Ia udah melangkahkan kakinya ke lantai atas, tepatnya ke kamar. Dia mengambil tas ransel besarnya kemudian memasukkan semua baju dan keperluan lainnya. Tekadnya sudah bulat jika dia ingin pergi saja dari rumah. Tidak ada lagi harapan apapun untuk dia tetap bertahan di sini. Dia membuka ponselnya dengan kasar kemudian mengeluarkan SIM card dan melemparnya begitu saja di atas kasur. Mungkin saat ini dia akan pergi jauh ke tempat orang-orang tidak pernah mengenalnya. Ternyata sakit ini lebih sakit dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Dengan mantap Yuda keluar dari rumah tanpa berpamitan terlebih dahulu pada Maya. Dia pergi untuk menyembuhkan lukanya sendiri.